adonan custardnya kita perlukan 225 ml susu cair, 100 gram gula palem atau yang light brown sugar, kemudian ada 50 gram maizena, 3 sendok makan coklat bubuk sekitar 20 gram, kemudian ada 125 gram milk coklat, ada 75 gram mentega, 75 ml minyak, kemudian 3 butir telur yang ukuran sedang. Kalau telurnya besar cukup 2 aja. Kemudian kita pakai terigu 125 gram, gula pasir yang halus atau gula kastor itu sekitar 100 gram, kemudian vanili pasta, kemudian kita pakai juga baking powder yang double acting sekitar 1 sendok teh. Toppingnya kita bisa pakai coklat chip atau chocochunk atau kacang almond, terserah aja sesuai selera. Pertama kita bikin custardnya dulu. Kita ayak dulu maizena dan coklat bubuknya. Masukin gulanya. Lalu kita masak bersama susu, gunakan api yang kecil aja. Kita masak terus sampai adonannya nanti mengental. Masaknya pakai api kecil aja ya supaya nggak gosong.
Nah, kalau adonan udah meletup-letup, langsung kita matiin saja apinya ya. Apinya kita matiin. Kemudian langsung kita masukin menteganya, 75 gram mentega. Kita aduk. Ini apinya udah mati ya. Kita masukin juga coklatnya. Kita masukin coklatnya. Kita aduk sampai semuanya mencair coklatnya. Kita masukin vanili. Kalau adonannya sudah agak hangat, kita masukin minyaknya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu kita masukin telur satu persatu. Ini karena tadi telurnya kecil, jadi kita pakai 3 kuning telur, 2 putih ya. Lalu masuk gula pasir putihnya. Terakhir tambahkan sisa telurnya. Aduk sampai rata. Adonannya licin seperti ini ya. Kalau adonannya udah licin, halus seperti ini, baru kita masukin terigu sama baking powdernya. Baking powder 1 sendok teh. Kemudian kita aduk. Kalau udah masuk terigu, nggak perlu aduk lama-lama supaya adonannya tidak mengaret. Cukup sampai rata aja.
Dah cukup sampai gini aja ya, nggak usah lama-lama. Kemudian langsung kita cetak di loyang muffin. Lalu kita taburin coklat chip sesuai selera atau kacang almond kalau ada, yang ini punya di rumah. Lalu kita panggang di suhu 180 derajat kurang lebih 20-25 menit. Ngembangnya bagus ya, dome-nya ngembang ke atas bagus. Ini tadi karena pakai loyang muffinnya yang kecil, cetakannya yang kecil, tadi pasang waker 20 menit tapi ternyata 15 menit juga udah matang. Kita tes tusuk, udah kering ya, jadi jangan kelamaan, nanti kalau kelamaan kering. Jadi tergantung ukuran muffinnya, panggangnya sekitar 15 sampai 20 menit tergantung cupnya besar atau kecil. Ini yang kecil 15 menit udah matang. Kita dinginin di rak kawat, lalu muffinnya kita dinginkan di rak kawat sambil kita mau bikin lagi adonan yang dark. Nah, kalau tadi kan kita bikinnya pakai light brown sugar, ini coklatnya juga coklat yang milk. Kalau mau bikin yang dark, takarannya sama aja, hanya kita pakai gula palem atau brown sugar yang lebih gelap, yang dark. Kemudian pilihan coklatnya juga kita bisa cari yang 43% atau 70%. Nanti gulanya menyesuaikan, mau manis atau mau agak pahit. Ini kita mau bikin lagi adonan yang dark ya. Nah, udah kental dan meletup-letup seperti ini, kita matikan apinya lagi, lalu tambahkan menteganya. Sekarang kita pakai coklatnya yang dark, ini yang 43%.
tunggu agak hangat sebentar baru masukin minyak dan telurnya satu persatu. Kalau udah agak hangat baru masukin minyaknya. Proses selanjutnya sama seperti tadi yang milk ya. Ini 3 butir kuning telur, 3 butir ini 3 butir kuning telur, 2 butir putih telur, beratnya sekitar 120 gram. Jadi sama dengan 2 butir telur yang ukuran besar. Kelihatan ya warna adonannya lebih gelap, warna coklatnya lebih dark. Kemudian masukkan terigu sama baking powdernya. Aduk sebentar aja sampai tepungnya larut. Nggak perlu lama-lama. Oke, cukup. Sekitar 15 menit ya, karena ini loyangnya kecil. Ini yang dark, ini yang milk. Kelihatan kan lebih light warnanya. Ini lebih dark, lebih coklat tua, yang ini lebih coklat muda. Biasanya anak-anak lebih suka yang rasanya coklatnya lebih milky.
teksturnya lembut banget ya, moist. Mungkin lebih kayak ke cupcake